jikalau Anda dan saya ketika dewasa rohani, ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan dengan penyertaan daripada Roh Kudus sendiri, akhirnya kita mengerti firman Tuhan dengan komprehensif gitu ya, maka kita akan meresponi setiap apapun yang ada di hadapan kita, baik itu hukuman Tuhan, penderitaan, kita akan terus jalani karena kita tahu ada penyertaan Tuhan. Di situ harus kita benar-benar resapi bagaimana Anda dan saya memahami setiap perkataan Allah, sebagaimana Adam memperhatikan setiap perkataan Allah pada waktu Tuhan menghukum mereka. Ini yang harus kita pahami. Mari, teman-teman, saya mengajak. Shalom, selamat malam teman-teman semua, teman-teman dan rekan-rekan semua yang pada malam hari ini kembali kita bisa menikmati kebenaran firman Tuhan di pertemuan sampai saat ini gitu ya, udah di akhir penghujung tahun gitu ya, tapi kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh berkomunitas dengan Allah, boleh bersekutu dengan Allah, boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada malam hari ini masih Tuhan berikan kesempatan bagi setiap kita. Kita mengucap syukur, dan sebelum kita mulai, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah atas kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah habis-habisnya menyertai dan terus menuntun setiap kami Tuhan. Karena pada sampai malam hari ini Tuhan, kami boleh kembali diberi kesempatan untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Pimpin waktu ke depan, urapi hamba-Mu ini, juga urapi setiap hati dan pikiran yang ada di rumah saja, setiap jiwa-jiwa-Mu Tuhan. Biarlah domba-domba-Mu mendengarkan suara-Mu, yang pada malam hari ini kami boleh dengar Tuhan. Pakai Tuhan media yang sederhana ini untuk pengabaran Injil-Mu. Kami berdoa, menyerahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan, agar Roh Kudus-Mu sendiri yang ambil alih sepenuhnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, teman-teman sekalian, saya akan coba mengajak kita untuk kembali memikirkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, melanjutkan tema ketika itu kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu, manusia yang dihukum Tuhan oleh karena kejatuhan manusia atas dosa, pemberontakan manusia di dalam Taman Eden gitu ya. Dan akhirnya kita sampai di poin Kejadian 3 ayat 20 yang saya akan bacakan buat setiap kita. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Nah, pada malam hari ini saya akan membahas di ayat ini saja. Ketika itu manusia yang sudah dihukum oleh Tuhan, ular yang dihukum oleh Tuhan, lalu perempuan yang dihukum oleh Tuhan, lalu Adam yang dihukum oleh Tuhan, ya, dia dari tanah kembali kepada tanah. Jadi Adam ini manusia dengan kata Adama itu juga memiliki akar kata yang sama, yaitu tanah gitu ya. Jadi manusia pertama-tama yaitu Adam yang sudah berdosa akhirnya kembali kepada tanah, kembali Tuhan hukum gitu ya, melalui penghukuman yang ada gitu ya. Akhirnya di ayat 20 ada hal yang menarik, adalah ketika manusia itu yaitu Adam ya, menamai perempuan itu yang ada di sisinya itu dengan nama Hawa. Ya, bayangkan ya. Jadi kalau Anda dan saya ketika memberi nama kepada, terutama kita orang tua gitu ya, ketika memberi nama kepada anak kita, tentu ada filosofi tertentu, ada satu harapan, ada satu cita-cita, ada satu makna di balik penamaan terhadap anak kita gitu ya. Jadi ada satu meaning gitu. Nah, meaning ini biasanya sesuatu yang sifatnya visioner atau iman gitu ya. Harapannya seperti ini, anak ini kelak gitu ya. Jadi kita memberikan nama berdasarkan pergumulan kita atas apa yang akan kita wujudkan nanti ya, harapan kita terhadap anak ini gitu ya. Maka kita menamainya gitu ya. Jadi ketika itu ada hal yang menarik. Anda dan saya bisa kebayang ya, pada waktu itu Adam melihat bagaimana penghukuman Tuhan terhadap dirinya dan juga perempuan yang diletakkan di sampingnya gitu ya. Bagaimana penghukuman Tuhan begitu mengerikan yang sudah kita bahas di minggu-minggu yang lalu. Akhirnya pada waktu dia di dalam ketakutannya, di dalam satu kegelisahannya, satu penderitaannya begitu banyak,
penghukuman yang sudah di depan mata, rintangannya begitu berat gitu ya. Lalu tiba-tiba dia bisa memberikan nama kepada perempuan itu adalah Hawa, yang artinya hidup. Ya, yang artinya adalah, saya bacakan, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Nah, di situ ada kata hidup gitu ya. Di situ ada kata hidup. Jadi yang menarik adalah hukumannya arahnya kepada kematian, mati berat gitu, beban berat gitu ya. Engkau akan kembali kepada tanah gitu kan, kepada tanah. Jadi, tetapi tiba-tiba muncul kata hidup. Ya, muncul kata hidup. Nah, ini yang menarik. Jadi, saya bisa kebayang ya bahwa ketika dalam kesulitan-kesulitan tersebut, Adam masih bisa melihat pengharapan di dalam Tuhan. Nah, ini poinnya ya. Jadi, ada satu poin penting ketika Adam pada waktu dihukum oleh Tuhan mengalami satu dakwaan yang begitu berat gitu ya, atas apa yang dia kerjakan, dan dia harus bertanggung jawab untuk hal itu gitu ya, pemberontakan yang dia lakukan di Taman Eden, dan konsekuensinya dakwaan itu disebutkan begitu berat gitu ya, sudah kita bahas. Akhirnya ketika itu tiba-tiba dia bisa menamai Hawa karena ada satu pengharapan yang tiba-tiba muncul kata hidup. Ya, hidup. Ya, kita tahu ya. Kita review sejenak ya. Ular waktu dihukum gitu ya, maka ada satu akan diremukan kepalanya gitu ya. Terus Hawa kesulitan melahirkan gitu ya. Kesulitan melahirkan, lalu dia bersusah payah gitu kan, akan melahirkan dan sebagainya. Lalu Adam juga akan kembali ke tanah gitu. Ini penguap kesulitan, lalu tiba-tiba ada muncul hidup gitu ya. Hidup. Pada waktu Tuhan memperingati Adam gitu ya, di Taman Eden, ini review lagi, ketika itu Tuhan bilang katanya, pada waktu engkau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, engkau akan mati. Ya, itu udah perintah Tuhan tuh. Itu di situ jelas, hukumannya jelas. Hukumannya mati. Ya, itu selesai lah. Pemberontakan itu melawan Allah. Dosa upahnya maut. Maut membawa kepada manusia kepada kematian atau kebinasaan, menuju kepada itu, bermuara di situ. Jadi Tuhan udah peringatkan dan hukumannya itu mati. Nah, hari ini kita bahas gitu ya, ada menamai perempuan itu Hawa, hidup. Disinilah kita bisa melihat bagaimana ketika Adam melihat pengharapan, melihat kasih Tuhan di balik penghukuman Allah. Nah, ini yang menarik. Ini yang harus kita miliki dalam iman kekristenan. Nah, ini harus hal-hal yang harus kita bisa lihat, bahwa di balik setiap hukuman daripada Allah kepada setiap orang percaya, kepada setiap anak-anaknya, di situ ada kasih Tuhan. Di situ ada pengharapan yang di dalam Tuhan, yang Tuhan berikan, yaitu kasih dan pengampunannya. Nah, ini yang dilihat oleh Adam. Nah, saya berharap kita semua bisa memiliki mata rohani yang begitu tajam, bisa meliti pendalaman terhadap memaknai segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, yang sesuatu yang buruk, yaitu penghukuman itu dibalik itu harus kita bisa memaknai dengan baik, sehingga kita tidak salah dalam menjalankan hidup ini. Kita tidak menjadi orang-orang yang bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Nah, ini sesuatu yang baik yang boleh kita pelajari bersama-sama. Jadi ketika itu ada menamai Hawa, di sini ada hidup. Adam, dari kata Adama gitu ya, tanah. Adama itu unsurnya sama, akar katanya sama, tanah. Dia tahu nih, ini akan terbatas, ini akan limited. Ya, limited. Raganya limited. Tubuhnya ini limited. Tubuhnya ini akan mati, tubuhnya akan kembali ke tanah. Tetapi dia lihat ada satu jiwa. Ya, kita bicara ketika menamai Hawa, maka dia bicara mengenai jiwa yang hidup. Adam bicara raga, bicara jasmani, tubuh lahiria yang sifatnya kelihatan. Lalu ketika dia menamai Hawa yang berarti hidup, dia bicara mengenai sesuatu yang tidak kelihatan, intangible things, yaitu jiwanya. Jadi ada tubuh, ada raga, ada jiwa. Ada rohani, ada jasmani, ada rohani. Ya, ada raga, ada jiwa yang tidak kelihatan dan kelihatan tadi. Nah, ini bicara hal ini. Jadi dikotomi ya. Saya nggak akan bahas mengenai dikotomi, trikotomi ya, perdebatan yang terjadi gitu ya. Tetapi saya meyakini bahwa kekristenan, saya meyakini dikotomi gitu ya. Saya nggak bahas dikotomi ya. Jadi ketika itu Adam melihat ada satu
raga oke, akan mati, saya akan binasa di dalam tubuh gitu. Tetapi jiwa ini harus diselamatkan, jiwa ini hidup dihidupkan. Oleh karena apa? Ada pengharapan di dalam penghukuman Tuhan. Karena apa? Pas waktu Tuhan menghukum ular gitu ya, ada rivalitas keturunanmu ya, dan keturunannya, keturunan perempuan. Jadi keturunan iblis akan menghancurkan tumitnya, tapi keturunan manusia perempuan itu akan meremukkan kepala si ular gitu ya. Ini bicara bagaimana Tuhan memberikan pengampunan, Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan menyediakan pengorbanan bagi dosa manusia gitu ya. Dan minggu depan mungkin akan kita bahas karena mengenai pakaian yang dibuat oleh Allah gitu ya. Nah, hari ini saya akan menyoroti di bagian ketika Adam memberi nama kepada perempuan ini adalah Hawa ya. Jadi saya melihat bahwa ini adalah hal-hal yang menarik yang perlu kita pelajari sama-sama. Saya melihat dan mencatat beberapa poin-poin penting bagaimana ketika dia bilang ini perempuan sekarang bicara ibu dari semua yang hidup ya. Dialah yang menjadi ibu semua yang hidup ya. Jadi perempuan ya, awalnya perempuan. Adam dan Hawa diciptakan pada waktu itu Hawa belum ada namanya. Pas di Kejadian 3 ayat 20 baru dia Adam menamai Hawa gitu ya. Jadi disebut perempuan. Pada waktu disebut perempuan pada waktu ayat ke-20 lalu disebutkan ibu gitu ya. Dari semua yang hidup. Ini bicara keturunan. Ini bicara keturunan, perempuan dan ibu berpindah dari perempuan menjadi seorang ibu. Jadi bicara keturunan, ini bicara keturunan. Maka kita tahu salah satu tanda gitu ya pada waktu itu gitu ya. Kita tahu waktu zaman para nabi bahkan Abraham, penunjukan berkat daripada Allah itu atas keturunan. Jadi pada waktu itu Sarah sudah tidak lagi mati haid gitu ya. Sudah tidak mungkin lagi untuk melahirkan gitu kan. Tuhan janjikan keturunan. Nah ini berkat Tuhan ya. Berkat Tuhan. Jadi kalau orang yang tidak bisa memiliki keturunan dianggap dihukum Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi Adam memiliki iman, memiliki pengharapan, bukan sekedar ada hidupnya, bukan ada hidup yang dia akan dihidupi kembali oleh Tuhan, tetapi ada berkat daripada Allah karena dia bicara keturunan. Ini hal yang menarik gitu ya. Jadi pengharapannya dia bisa lihat di balik penghukuman Tuhan dan keadilan Tuhan. Di situ ada kasih Tuhan dan dia memiliki pengharapan itu di dalam Tuhan. Masih berpegang pada Tuhan dan ini ketika pengharapan itu akhirnya dia kembali bergantungkan diri kepada Allah. Jadi Adam menggantungkan diri kembali kepada Allah. Dia berharap kembali kepada Tuhan ketika dia menamai Hawa. Ini bukti dia, tanda dia untuk kembali dia benar-benar sekarang hidupnya kembali mau bertobat lah ya, saya bilangnya gitu ya. Jadi bertobat, bergantung diri sekarang kembali kepada Allah. Ini jalannya Tuhan gitu ya. Jadi unsur ini yang dia lihat hukum, Tuhan hukum, Tuhan hukum, Tuhan hukum gitu loh. Dia bisa melihat hal-hal demikian gitu ya. Jadi saya berharap kita semua di dalam kekristenan kita harusnya memiliki kepekaan dan pendalaman untuk kita bisa mengamati segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita gitu ya. Segala sesuatu mungkin yang buruk gitu ya. Mungkin sesuatu yang gak enak, gak menyenangkan. Tetapi jikalau itu kalau kita pahami bahwa itu adalah rencana Tuhan untuk mendidik Anda dan saya. Hukuman itu bagus untuk diri kita sebagai orang percaya. Kenapa? Karena Paulus juga, saya jadi ingat ya, di dalam 1 Korintus, saya coba buka dulu ya, akan bacakan. Rasul Paulus pernah mengingatkan kepada jemaat Korintus pada waktu itu perjamuan, banyak hal-hal yang salah pada peristiwa perjamuan di jemaat Korintus gitu ya. Saya coba akan bacakan, nah nih, 1 Korintus 11 gitu ya, kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam gitu ya. Jadi saya akan kutip saja, ayat 31, 1 Korintus 11 ayat 31 sampai 32. Saya akan kutip gitu ya. Ini perkataan yang untuk kita coba mengingatkan kembali diri kita ya. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Nah ini menarik ya. Jadi ketika kita mendapat penghukuman daripada Tuhan gitu ya,
Itu artinya kita dididik. Jadi pada waktu itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus yang banyak perjamuan malam yang salah, bagaimana Paulus coba memberikan satu pengertian gitu ya, bagaimana ketika Yesus melakukan perjamuan kudus dan lain sebagainya, makan yang ingat darahku, ingat tubuhku dan lain sebagainya, mengakui aku dan lain sebagainya gitu ya. Ini ada sesuatu yang akhirnya bias gitu ya, lalu diingatkan kembali. Makanya jangan main-main gitu ya, Tuhan bisa hukum. Nah, saya akan menyoroti pada hukumannya. Jadi ketika Rasul Paulus mengingatkan bahwa kalau kita dihukum, artinya Tuhan mendidik kita supaya kita tidak turut dihukum oleh dunia. Nah, ini hal yang menarik. Nah, pada waktu Adam dihukum, Hawa dihukum oleh Tuhan supaya dia tidak binasa, tidak dihukum secara dunia, ikut dihukum dengan dunia, tidak. Maka keselamatan ini turun atas Adam dan Hawa gitu ya. Buktinya tadi ya, penghukuman dosa, pemberontakan, mati, tapi Adam memiliki iman, pengharapan, dia berkata hidup. Nah, di situ kita tahu bahwa Adam dan Hawa itu masuk ke surga gitu ya, diselamatkan oleh Tuhan gitu ya. Dan ini salah satu bukti bahwa kita tahu bahwa Adam dengan menamai Hawa itu dia ada iman pengharapan demikian. Nah, saya menyoroti lagi ada hal yang menarik gitu ya. Jadi ketika dia menamakan Hawa, dia bisa melihat ada satu kasih Tuhan di dalam penghukuman tadi. Ya, kalau kita sebagai anak, nah sekarang Anda dulu sebagai anak dan mungkin Anda juga sebagai orang tua sekarang. Anda yang dulu juga seorang anak-anak gitu yang juga pernah mendapat hukuman dari orang tua kita, baik ayah maupun ibu. Sekarang ketika kita sudah besar, pada waktu kita kecil dihukum Tuhan, kita memberontak, kita nggak terima, kita bilang papa, mama jahat gitu ya. Jadi pada waktu kita menjadi orang tua sekarang, lalu kita bertindak, kita baru sadar bahwa ketika saya menghukum anak saya, justru saya sangat menyayangi dia, saya mengasihi dia. Yang anak ini nggak terima, sama seperti saya dulu waktu itu saya menjadi seorang anak. Nah, ini ketika itu Adam bisa melihat kasih Tuhan di dalam penghukuman yang daripada Tuhan. Nah, ini yang harus kita miliki juga, ya. Anda dan saya sebagai orang-orang percaya yang sudah lama dewasa iman gitu ya, kita akan dididik. Makin dewasa kita jangan seperti anak-anak ya, rengek-rengek, bersungut-sungut ketika penderitaan datang, ketika tanda petik. Kalaupun Tuhan hukum, kita sepertinya langsung bersungut-sungut, lalu kita menghujat Tuhan, kita langsung berkata hal-hal yang sembrono kepada Tuhan gitu ya. Nah, ini anak-anak kecil gitu ya, yang seperti tadi ya. Anak-anak bilang papa jahat, mama jahat gitu ya. Tetapi kalau kita menjadi pribadi yang kekristenan, yang sudah dewasa, apalagi Anda dan saya sudah lama ikut Tuhan gitu ya, kita harus dewasa gitu ya. Ketika ada penderitaan atau mungkin hukuman Tuhan turun atas kita, maka apakah respon kita terhadap sesuatu yang terjadi di depan kita? Apakah kita akan bersungut-sungut atau kita berdoa, minta pimpinan Tuhan? Kita bisa melihat kasih Tuhan, kita bisa melihat pengampunan Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Tuhan membentuk kita. Adakah hal-hal demikian dalam diri kita? Jikalau tidak, jangan-jangan kita masih anak-anak kecil. Nah, saya berharap kita makin bertumbuh di dalam kerohanian kita ya, seiring dengan waktu yang sudah berjalan, apalagi sekarang di penghujung tahun 2020 gitu ya. Mencapai usia berapa nih kita makin sudah lama menjadi orang Kristen tetapi nggak dewasa rohani, ini bahaya gitu ya. Jadi saya berharap belajar firman Tuhan sehingga dewasa rohani kita, sehingga dewasa iman kita, sehingga kita bisa mengetahui segala sesuatunya. Kita minta pimpinan daripada Tuhan, kita bisa melihat kasih Tuhan, kita bisa melihat pengampunan Tuhan, dan kita bisa melihat bahwa hukuman itu bagian dari cara Tuhan membentuk Anda dan saya. Nah, ini sesuatu yang menarik gitu ya. Jadi nggak takut gitu ya dalam menjalankan hukuman Tuhan kalau emang Tuhan berikan buat kita adalah baik. Yaitu apa tadi? Jikalau engkau dihukum, maka engkau dididik supaya tidak dihukum dengan dunia, gitu ya. Turut dihukum dengan dunia. Nah, saya melihat bahwa ketika itu Adam bisa melihat kasih Tuhan, gitu ya. Kasih Tuhan, ada pendamai, gitu ya. Dia lihat itu. Dia bisa melihat itu gitu ya. Jadi ketika dia melihat cara Tuhan membawa, mencari Adam dan Hawa, mencari manusia yang terhilang, dia sudah bersungguh dan lain sebagainya, tapi Bapa menyentuh dia dengan kasih tangan kasihnya ya.
Walaupun kita tahu adil dan kasih itu tidak bisa, ini seperti dua sisi koin yang tidak bisa satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi atau tidak terpisahkan gitu ya. Jadi kasih Allah dengan pengadilan Allah itu tidak bisa dipisahkan. Tapi dia bisa melihat itu bahwa Allah membawa pendamai, mendamaikannya. Dan di situ nanti minggu depan saya akan mungkin bahas lagi mengenai pakaian dari kulit binatang sebagai pendamainya gitu ya. Jadi saya melihat bahwa banyak hal menarik ketika manusia Adam khususnya menamai perempuan itu Hawa ya. Jadi hal-hal menarik ini kiranya bisa membawa pengertian kita lebih dalam dan kita bisa meresponi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini sehingga hidup kita nih kita bisa lebih dewasa iman. Nah, saya juga menyoroti ketika saya mengatakan bahwa Adam bergantung kembali kepada Tuhan. Bukan hanya Adam saja, tetapi Hawa pun akhirnya dia bergantung kepada Tuhan. Hal ini bisa saya kutip gitu ya. Saya akan coba pembuktiannya ketika itu saya ambil di dalam pasal 4 ayatnya yang pertama, saya akan kutip saja perkataan daripada perempuan itu atau Hawa yang sudah dinamai oleh Adam. Dia mengatakan demikian. Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, Hawa gitu istrinya. Maka kata perempuan itu, kata Hawa, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa Hawa memanggil nama Tuhan kembali. Dia mengatakan pertolongan Tuhan. Nah ini dia kembali kepada Tuhan. Bergantung pada Tuhan. Pertolongan Tuhan. Di situ kita bisa melihat kata Hawa tadi. Kata hidup tadi gitu ya. Itu bentuknya banyak. Ada satu pendamaian. Ada satu kasih. Ada satu pengampunan. Ada satu pertolongan. Ada pernyataan Tuhan. Di dalam penghukuman yang diberikan Tuhan kepada mereka. Nah ini yang harus kita coba soroti, yang harus kita benar-benar renungkan. Di dalam sepanjang pandemik ini, banyak orang-orang juga akhirnya di dalam tanda petik kedaulatan Tuhan dengan rencana Tuhan. Saya percaya corona ini juga bagian dari cara Tuhan ya. Memberikan hukuman, didikan pada setiap kita. Tidak terkecuali kita orang percaya maupun dunia gitu ya. Tuhan ingin dimuliakan dalam kejadian peristiwa ini. Sehingga kita semua manusia bergantung kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Tuhan sedang membentuk kita. Dan ini ada sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Harusnya kita bisa melihat sebagaimana Adam melihat. Kalau misalnya ini adalah penghukuman daripada Tuhan. Kita harus bisa melihat, memandang dengan pengertian kebenaran firman Tuhan. Maka kita kembali kepada Tuhan. Dan kita berserah diri kepada Tuhan. Dan iman kita makin percaya kepada Tuhan. Iman kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Maka saya percaya ketika Adam pada waktu itu memberikan nama Hawa. Karena dia benar-benar memperhatikan pendengarannya kepada perkataan Tuhan. Sekalipun dalam bentuk hukuman. Sekalipun dalam bentuk hukuman. Dia dengar itu. Dia dengar itu. Dia perhatikan itu. Bagaimana menghukum ular. Bagaimana menghukum Hawa. Perempuan pada waktu itu belum dia. Bagaimana akhirnya menghukum dirinya. Dia dengar baik-baik itu. Keturunanmu dan keturunannya. Di situ ada satu nubuatan yang ditangkap oleh Adam. Dan saya percaya ketika kita juga menyedangkan telinga kita untuk memperhatikan perkataan Tuhan. Dalam setiap perkataan yang bersifat kekal, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya iman Anda dan saya akan semakin dikuatkan, diteguhkan sekalipun di dalam hukuman Tuhan. Sekalipun di dalam penderitaan yang harus kita alami oleh karena Tuhan hukum kita. Kita masih tetap teguh dan tegar. Saya percaya itu. Dan saya berharap malam hari ini kita boleh diberkati oleh pengertian ini. Dengan satu ayat saja paragraf ini. Ini banyak mengulik hal yang begitu mewah bagi saya gitu ya. Hal yang begitu yang bersifat kekal yang kita bisa gali gitu ya, begitu mendalam gitu ya, nggak akan habis-habisnya. Saya berharap kita benar-benar merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan, pikiran kita kembalikan kepada Tuhan gitu ya. Sudahkah kita mampu melihat kasih kemurahan Tuhan di balik setiap hukuman yang Tuhan berikan buat saya? Mampukah kita meresponi setiap hukuman yang daripada Tuhan
untuk kita jalani penuh dengan pengharapan bahwa Tuhanlah pertolongan saya, Tuhanlah penyertaan saya, Tuhanlah pengampunan saya, Tuhanlah pendamai saya. Terus berharap kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Tuhan ingin mendidik kita. Dan saya pada malam hari ini, saya berharap apapun di dalam pergumulan Anda dan saya, kalau itu adalah hukuman daripada Tuhan, Tuhan sedang didik kita. Kalau ini adalah sesuatu konsekuensi emang sebagai umat percaya kita harus menderita, kita jalani bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Ini yang harus kita pegang. Sehingga panggilan kita, iman kita makin kuat, makin teguh. Tidak makin bersungut-sungut, makin down, makin meninggalkan Tuhan, menghujat Tuhan. Bahkan kita melawan Tuhan. Dan saya berharap kita tidak demikian. Nah, kalau iman-iman kayak gitu, iman-imannya akhirnya goyang karena dia tidak tertanam kepada kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita, jikalau Anda dan saya ketika dewasa rohani, ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan dengan penyertaan daripada Roh Kudus sendiri, akhirnya kita mengerti firman Tuhan dengan komprehensif gitu ya, maka kita akan meresponi setiap apapun yang ada di hadapan kita, baik itu hukuman Tuhan, penderitaan, kita akan terus jalani karena kita tahu ada penyertaan Tuhan. Di situ harus kita benar-benar resapi bagaimana Anda dan saya memahami setiap perkataan Allah, sebagaimana Adam memperhatikan setiap perkataan Allah pada waktu Tuhan menghukum mereka. Ini yang harus kita pahami. Mari, teman-teman, saya mengajak, sedangkan telinga kita, buka mata kita, mau belajar firman Tuhan. Mari kita sama-sama. Dewasa iman kita sudah di penghujung tahun, makin tua, makin dewasa rohani. Harusnya kita makin bijaksana, makin menyikapi segala sesuatu yang terjadi di depan mata kita. Kita bisa melihat ada pengharapan di balik segala sesuatunya. Dan itu iman kita makin kuat. Saya percaya bahwa ada penyertaan Tuhan. Saya percaya bahwa ada pertolongan Tuhan. Ini yang iman yang harus kita kuatkan dan teguhkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya akhiri pada malam hari ini, saya akan berdoa buat setiap kita sehingga kita makin tangguh, makin kuat iman kita di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, hamba-Mu terbatas dalam setiap perkataan, dalam setiap pembicaraan, dalam setiap ceramah ini Tuhan. Tapi hamba-Mu percaya akan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya menebus relung hati mereka, mengubah paradigma mereka yang salah. Kembalikan iman mereka kepada pengertian yang sejati, yaitu perkataan Allah yang bersifat kekal. Agar iman mereka boleh tertanam atas dasar perkataan Allah, yaitu firman-Mu saja Bapa. Sehingga iman mereka boleh dikuatkan, diteguhkan dalam setiap kondisi apapun Tuhan. Sekalipun hukuman daripada Tuhan. Mereka mampu menjalani setiap penderitaan yang ada dengan penyertaan daripada Tuhan. Sehingga kami semua bisa merespon dengan baik terhadap segala sesuatu yang mungkin buruk terjadi di hadapan kami. Kayak kiranya daripada Tuhan, kerohanian kami makin peka, bisa melihat kasih Tuhan di balik penghukuman Tuhan dan keadilan Tuhan. Dan kemurahan daripada Tuhan kami bisa lihat itu semua. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas perkataan Allah yang memberkati kami malam hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tetap tangguh iman kita dan dewasa rohani di penghujung tahun. Tuhan Yesus memberkati.